Jadi kalau kemarin-kemarin kita hanya bikin tampilan program saja, layoutnya saja ya, belum ada programmingnya. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke programmingnya ya. Jadi kalau button diklik, nah itu ada actionnya. Kalau kemarin kan buttonnya sudah kita tampilkan, tapi belum bisa diklik ya. Kalau diklik nggak ada reaksi. Nah, kita ke slide penjelasannya dulu. Nah, oke. Di bahasan hari ini mengenai activity ya, activities. Jadi apa itu activities? Activities itu adalah komponen dari sebuah aplikasi ya. Jadi uh, intinya sederhananya activities ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh program ketika seseorang atau user melakukan interaksi terhadap view. Misalnya button ya. Kalau dia klik maka uh, program akan melakukan activity. Nah, begitu ya. Jadi apa yang activity ini lakukan? Pertama, bisa saja misalnya button diklik ya, atau seseorang memilih checkbox. Nah, itu juga activity ya. Kemudian activity ini sebetulnya adalah menghandle interaksi user. Jadi user berinteraksi dengan aplikasi. Nah, itu dihandle oleh activity ini ya. Nah, hari ini bagaimana cara kita membuat activity tersebut ya. Kalau kemarin kan buttonnya belum ada activity ya. Jadi ketika ditekan oleh user ya nggak ada terjadi apa-apa gitu ya karena memang belum ada activity-nya. Jadi nanti hari ini ketika misalnya tombol misalnya program ini ya tombol count ini diklik oleh user, misalnya angkanya berubah nambah satu misalnya. Nah, itu kan activity. Activity-nya adalah angka yang dimunculkan akan berubah bertambah satu misalnya. Ya. Activity itu nggak hanya di button, bisa di list seperti ini ya, bisa pakai list atau checkbox, ready button, atau program kalkulator ini juga activity ya, ini tombol gitu ya, yang dijajarkan banyak gitu. Atau di map, seorang men-tapping di map ya. Nah, itu juga bisa dibuatkan activity-nya. What to, apa yang aplikasi akan lakukan ketika user melakukan hal itu. Nah, intinya adalah seperti itu activity ya. Nah, bagaimana cara kita membuat activity tersebut? Jadi hari ini kita buat program sederhana ya yang kayak toast begini. Jadi tapi nggak menampilkan angka ya. Jadi ada sebuah text view dan ada sebuah button. Jadi kalau buttonnya uh, di klik atau di touch oleh user, nanti akan memunculkan tulisan di text view-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita ke Android Studio-nya dulu. Oke. Kita bikin project baru, empty activity ya, masih sama, tetap pakai empty activity. Kemudian kita buat nama aplikasinya, terserah sih ya sebetulnya. Misalnya saya bikin my activity, ini. Oke, kita tunggu sebentar sampai Android Studio-nya ready. Jadi hari ini nanti ada sebuah button dan sebuah text view. Nanti kalau user meng-touch text view tersebut, maka akan muncul sebuah tulisan yang sudah kita siapkan. Ya, kita tunggu sebentar, prosesnya sedang berjalan.
Oke, ini sudah ready. Oke, nah kita hapus dulu Hello World-nya seperti biasa. Kita masih pakai linear layout ya. Jadi kita rubah dulu layout-nya. Oke, sorry, ntar kita rubah dulu layout-nya ke linear layout ya. Hari ini masih pakai linear layout. Nanti kita pakai layout yang lain. Dan berikutnya kita pakai layout yang lain. Nah, ini linear layout ya. Oke, ini masih horizontal. Saya rubah dulu ke vertikal. Ke vertikal orientation. Orientationnya, orientationnya saya rubah ke vertikal. Oke, dan nah kemudian saya taruh sebuah text view ya, text view. Ini saya besarin. Teksnya juga saya besarin dulu ya, biar tulisannya terlihat jelas. Text size-nya saya besarin dulu. Sorry, belum terklik. Oke. Nah, ini teksnya, text size-nya saya besarin 18. 24 deh. Ya, oke. Jadi nanti uh, kemudian saya taruh sebuah button. Saya letakkan sebuah button di bawahnya. Oke, ini button ya. Jadi kalau button ini diklik, nanti akan muncul teks di text view ini yang sudah kita persiapkan ya. Ini kelihatan masih warning ya, karena kita nggak pakai string. Jadi kita buat dulu stringnya di values, res values string XML. Kita buat dulu di string XML untuk string buttonnya, tulisannya akan muncul di button ya. Oke, di buttonnya kita munculin aja oke gitu ya. Oke. Nah, kita balik ke layoutnya. Sekarang buttonnya saya ganti string teksnya menjadi itu. Nah, ini teksnya ya. Add string button oke. Oke, gitu ya. ID buttonnya saya juga ganti button oke. Nama buttonnya aja. Oke. Nah, setelah itu ini yang text view saya kosongkan dulu teksnya ya, biar nggak muncul warning. Nah, bilang warningnya. Oke. Jadi nanti kalau kita klik OK, maka akan muncul tulisan misalnya selamat datang Android. Nah, misalnya gitu ya, di sini. Oke. Bagaimana caranya? Pertama karena kita akan membuat activity untuk button, jadi kita pilih dulu button, ini ya button ya. Kemudian di propertiesnya kita cari properties yang namanya on click. On click. Oke, ini ya on click ya. Oke, ini on click. Nah, di on click ini kita buatkan nama method ya yang akan di running oleh aplikasi ini ketika user mengklik button ini. Namanya bisa apa aja ya. Misalnya tampil, saya bikin nama nama metodenya tampil tulisan. Terserah ya apa namanya, tampil tulisan misalnya ya. Oke, ini merah, merah. Ya, biarin aja merah ya karena memang seperti itu. Nah, berikutnya kita pindah ke kode XML-nya. Jadi dari desain kita pindah ke code sehingga muncul XML-nya ya. Nah, kalau kita lihat ini di button sekarang ada properties on click dan warnanya merah. Ya, kita tinggal klik di sana. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kirinya akan muncul lampu warna merah. Nah, ini kita klik aja yang segitiga panah bawah itu ya. Nah, ada beberapa opsi pilihan. Ini muncul karena kita belum implementasi, kita belum bikin tampil tulisan itu di main activity. Jadi kita minta create-kan saja ya. Pilih create tampil tulisan in main activity ya.
Nanti kita akan berpindah ke main activity. Jadi dia akan bikinkan metodenya. Nah, gini, public void tampil tulisan. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi sekarang apa yang akan di running oleh program, apa yang akan dilakukan oleh program, kita ketik di sini di dalam tampil tulisan ini ya. Tadi kita mau menampilkan tulisan di text view ya. Sorry, text view-nya kita ganti dulu namanya biar enak dilihatnya ya. Karena ini kan masih ID standar bawaannya. Oke, saya bikin teks tampil namanya ya. Oke, kita balik ke main activity. Kita bikin objek dulu, objek berupa text view ya. Karena kan kita mau menggunakan text view. Txt tampil sama dengan namanya terserah ya. Saya bikin txt tampil find by id r id dot. Nah, ini tadi yang teks tampil, nama ID dari text view kita. Oke, ya. Oke, udah jadi objek namanya txt tampil. Sekarang txt tampilnya kita set teksnya, ya. Teksnya misalnya selamat datang di Android Studio. Nah, gitu. Oke, ini jadi ya sekarang si txt tampil ini kan sudah dikonekkan dengan text view yang ada di layout ya, ini seperti ini. Nah, kemudian kita bisa set teks dari si teks tampil ini. Ini dalam kurung, kutip, apa teks yang mau ditampilkan di sana. Nah, gitu aja. Nah, ini programnya udah bisa kita running. Oke, kita running. Saya pindahin dulu ke itunya dulu ya. Nah, ini sorry, ini belum nampil. Oke, udah nampil emulatornya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya di virtual device ya. Jadi kita tunggu dulu, Gradle-nya sedang di-build. Oke, sudah. Sebentar lagi dia akan running. Oke, nah ini ya. Jadi kalau kita klik sekarang, nah selamat datang di Android Studio. Jadi sudah ada action-nya. Jadi button ini sekarang sudah ada action-nya, sudah ada activity-nya. Jadi kalau dia diklik akan muncullah tulisan selamat datang di Android Studio seperti yang kita program tadi. Nah, gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke Android Studio-nya. Nah, sebetulnya cara yang seperti tadi ya, yang kita ngetik coding langsung di sini, ini bukan sesuatu yang bagus ya, karena setiap string baiknya dibuatkan di sini, dibikin listnya di sini, di string XML ya. Kalau ini jatuhnya hard code, jadi dia ditanam di dalam program. Akan sulit kalau untuk dirubah-rubah nanti ketika programnya udah jadi, itu akan kalau maunya fleksibel, kita harus buatkan di string XML. Ini seperti yang ini tadi, ya, yang button tadi. Oke, kalimatnya kita bikinkan dalam bentuk string di sini ya. Oke, selamat. Selamat deh ya. Tulisannya ya seperti ini misalnya. Ini saya copy ini aja. Ini ke sini. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang saya udah punya txt selamat ya nama stringnya. Oke, jadi yang ini kita ganti, jangan ditulis coding hardcode begini. Kita harus pakai yang sudah kita buat tadi. Caranya gimana? Kita ketik r dot string dot nah ini txt selamat ya. Oke, jadi r dot string dot txt selamat. Ini hasilnya sama, tapi cara memprogramnya yang berbeda. Kalau tadi kita ketik coding di sini, jadi hard code jadi ya. Nah, kalau ini sekarang nggak hard code karena dia ada di sini. Ya.
Jadi XML ini nanti akan diikutkan ketika programnya diinstal. Jadi kita misalnya, oh saya buttonnya jangan oke deh, ganti yang lain, itu bisa diganti di sini ketika programnya udah jadi. Kalau di hardcode nggak bisa. Ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Pindah dulu ke emulatornya lagi. Oke, ini emulatornya jalan lagi dulu. Oke, ya hasilnya sama ya, cuman cara memprogramnya tadi ya. Sebaiknya tidak menggunakan cara yang pertama tadi ya, sebaiknya menggunakan cara yang kedua. Jadi setiap string yang akan kita pakai di dalam program, entah itu tulisannya ada di button atau yang lain-lain, nanti misalnya kamu bikin checkbox gitu ya. Nah, itu stringnya bikin dulu di sini, didaftar dulu di sini. Ya, oke. Itu cara membuat activity salah satunya ya. Ya. Jadi kita tinggal pilih yang mau di activity-nya di mana, di button, kemudian kita cari propertiesnya namanya onClick di sini, kemudian kita ketik nama method yang akan dijalankan oleh si Android Studio nantinya, oleh si program. Nanti di XML-nya kita tinggal create tadi ya, create gitu. Create nama tulisan ini in main activity. Nah, jadi begini. Sebetulnya bisa kita ketik manual di main activity ya. Tapi kan ini kan bakalan panjang. Kalau tadi kan kalau di create langsung dari XML-nya kan kita tinggal ngetik isinya saja gitu ya. Oke, begitu mengenai activity